pagi semuanya. Ya, senang sekali ya kita masih bisa berjumpa di pembelajaran TIK atau komputer ini. Untuk minggu ini kita akan membahas salah satu fungsi logika, yaitu fungsi AND atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dan. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah supaya siswa dapat menggunakan fungsi AND ini untuk menentukan nilai benar ataupun nilai yang salah. Ya. Jadi nanti sistematisnya akan kita lihat bagaimana caranya. Oke. Nah, bagaimana untuk prakteknya? Kita lihat video berikut ini. Baik, kita akan mulai untuk mempelajari ya fungsi AND. Jadi fungsi AND ini adalah fungsi yang termasuk ke dalam logika. Oke, ke dalam logika. Jadi sebelum kita ke fungsi AND, saya akan menjelaskan melalui sebuah tabel ya. Tabelnya akan saya buat langsung. Misalnya tabelnya ada logika 1, nah, kemudian ada logika 2, kemudian di sampingnya ada hasil. Kalau logika pertama bernilai benar, ya benar. Kemudian logika kedua juga bernilai benar. Maka ketika di AND, berarti benar dan benar, hasilnya adalah benar, ya. Dipahami dulu ya apa yang maksud di sini, ya. Kamu mungkin sebagian akan bertanya, apa yang dimaksud dengan benar? Benar itu apa? Nanti akan saya jelaskan waktu melalui prakteknya, ya. Kemudian jika dia logika pertamanya adalah benar, kemudian logika keduanya adalah salah, maka ketika di AND atau dan, benar dan salah, hasilnya adalah salah, ya. Kemudian pernyataan ketiga, berarti logika pertama adalah salah, logika kedua adalah benar, dan hasilnya salah dan benar, hasilnya adalah salah. Oke. Terus logika pertama itu adalah salah, logika kedua itu adalah salah juga, maka hasilnya adalah salah. Salah dan salah, maka hasilnya adalah salah. Saya akan buat jadi tabel dulu seperti biasa. Nah, di sini mungkin siswa akan bertanya, apa itu logika 1, apa itu logika 2? Benar-benar, hasilnya benar. Ya, mungkin beberapa dari kalian akan bertanya ke dalam hati masing-masing. Oke. Sekarang saya akan buat sebuah contoh ke dalam bentuk tabel ataupun angka lah ya. Kita coba isikan angkanya, nggak usah besar-besar. Di sini ada angka 2, di sini angka 3, di sini angka 4, di sini angka 5. Oke. Di sampingnya kita isi, di sini ada angka 7, 8, 9, dan ini adalah 10. Seperti ini. Oke. Sudah? Setelah itu saya akan membuat pernyataannya atau logikanya. Seperti misalnya kita buat dengan tanda lebih besar, lebih kecil, ya. Jadi ada tanda lebih besar seperti ini tandanya, ya. Masih ingat tanda lebih besar, lebih kecil? Baik, sekarang saya akan ajak kamu untuk berpikir secara logika, ya. Ini adalah sel A7, ini adalah sel B7. Sekarang saya akan coba seperti ini. Misalkan saya bertanya, ya, misalnya seketik sama dengan sel A7, kemudian saya taruh sebuah tanda misalnya lebih besar, ya. Terus saya akan tanya misalnya 5, ya, 5. Jadi cara bacanya gini, sama dengan A7 lebih besar 5. Apakah sel A7 lebih besar dari 5? Kita lihat sel A7 itu adalah isinya 2. Apakah 2 lebih besar 5? Jawabannya adalah tidak. Kalau tidak, berarti kan dia salah. Nah, itulah maksud logika yang pertama. Jadi, kalau kita buat ke dalam AND, sama dengan AND,
ya, seklik. Nah, rumusnya adalah sama dengan N buka kurung nanti ya, logika 1, logikal 2. Oke? Jadi minimal dia ada 2 logika lah. Saya akan buka kurung. Terus saya akan buat misalnya ya, A7. Kita buat logika yang benar dulu ya. Untuk benar berarti misalnya gini. Sama dengan A7 lebih kecil, boleh juga lebih kecil, misalnya lebih kecil dari 3. Jadi kan bacanya, apakah A7 lebih kecil dari 3? 2 lebih kecil dari 3? Jawabannya betul. Jadi kita buat logika pertama itu adalah betul. Setelah itu kita koma. Kita buat logika kedua juga betul. B7. Nah, B7 misalnya kita buat lebih besar juga boleh. Ya, lebih besar. Seperti ini. Apakah B7 lebih besar dari, misalnya lebih besar dari 5? Ya, kita tutup. Apakah B7 lebih besar dari 5? Ya, kalau isi dari B7 itu kan angka 7. Apakah 7 lebih besar dari 5? Jawabannya adalah benar. Jadi kalau di enter ini hasilnya adalah true atau benar. Jadi ketika kita memasukkan logika pertama A7 lebih kecil 3, itu adalah nilainya benar. B7 lebih besar 5, dia nilainya benar, maka hasilnya adalah benar. Kita coba balik. Kita balik artinya kita buat benar tetapi tandanya terbalik. Misalnya ini saya hapus dulu ya, supaya siswa paham ya apa yang dimaksud dengan logika seperti ini. Sama dengan N, misalnya A7, tadi kita kan pakai tanda lebih kecil. Coba kita buat tanda lebih besar. Lebih besar. Yang lebih besar dari, apakah A7 lebih besar dari 1 misalnya? Dia kan 2 lebih besar dari 1. Itu jawabannya adalah betul. Kemudian kita buat yang ini lebih kecil, B7. Tandanya lebih kecil seperti ini ya. Apakah 7 lebih kecil dari misalnya 8 ya, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung, hasilnya adalah true juga. Padahal tadi kita sudah membalik ya, sekarang juga betul. Nah, jadi artinya logika ini adalah cara berpikir kita ya, bukan sesuatu yang langsung pasti. Ya, saya tadi sudah membuktikan 2 ya, itu bisa menghasilkan hasil yang sama. Oke? Jadi yang pertama saya akan kenalkan adalah ya, tabel logikanya seperti biasa. Kita buat ini logika 1, sampingnya ada logika 2, kemudian di sampingnya adalah hasil ya. Nah, untuk tabel OR dia ada sedikit terbalik dengan N. Kita coba lihat ya. Untuk logika OR, kalau yang pertama dia benar, kemudian yang kedua dia benar, seperti ini. Bentar ya. Benar-benar, maka hasilnya pasti benar ya. Kemudian untuk logika kedua, jika dia benar, kemudian logika keduanya adalah salah, hasilnya adalah, nah kalau di N hasilnya adalah benar, salah. Kalau di OR hasilnya adalah benar. Oke. Kemudian jika logika yang pertama adalah salah, kemudian logika kedua adalah benar, maka hasilnya adalah benar juga. Ya, terbalik dia dengan N. Kalau dia salah untuk logika pertama, kemudian logika kedua juga salah, maka hasilnya sudah pasti ya salah ya. Oke. Jadi N dengan OR terbalik. Kalau N salahnya ada 3, benarnya 1. Kalau OR benarnya 3, salahnya 1. Ya, kita buat dalam bentuk tabel dulu supaya lebih bagus. Oke.
Sekarang kita tes masukkan rumusnya ya. Untuk rumus logika OR berarti sama dengan OR buka kurung ya, boleh lihat dari sini juga ya, sama dengan OR buka kurung logikal 1, logikal 2, seterusnya ya. Sama saja dengan N, bedanya cuma N atau OR. Buka kurung. Kita buat yang benar dulu. Misalnya A7 tandanya coba kita buat lebih besar, lebih kecil ya. Misalnya 3 lebih kecil dari 5. Boleh kita buat 3 lebih kecil dari 5, itu benar. Kemudian koma ini 1 misalnya lebih kecil lah, kita buat ya, lebih kecil dari 2 misalnya, tutup kurung, enter. Hasilnya adalah true. Oke. Jadi A7 lebih kecil 5, B7 lebih kecil 2 ya. Cara bacanya, karena A7 nilainya 3, berarti 3 lebih kecil 5, 1 lebih kecil 2. Jadi kalau dibaca keseluruhan yang atas sebelah sini, apakah ya A7 lebih kecil 5 atau B7 lebih kecil 2? Jawabannya adalah true. Pertanyaan berikutnya adalah di mana kita sering menjumpai fungsi N ini? Oke. Pernah nggak siswa sekalian melakukan login lewat suatu aplikasi? Di sana ada password, di sana ada username. Sadar atau tidak, password dan username yang kamu masukkan itu menggunakan fungsi logika N. Ya, contoh. Kalau username-nya dimasukkan benar, password-nya dimasukkan benar, maka hasilnya adalah benar. Benar itu apa? Login berhasil. Kita kembalikan lagi. Kalau username-nya masukkan benar, kemudian password-nya masukkan salah, hasilnya adalah salah. Login tidak berhasil. Kita balik kondisi ketiga. Kalau username-nya salah masukkan, password-nya betul, maka hasilnya adalah login tidak berhasil juga atau salah. Demikian juga jika username dan password dua-duanya salah, hasilnya adalah tidak bisa login atau salah. Nah, jadi konsep login itu menggunakan fungsi N. Cukup jelas? Kita akan mempelajari mengenai fungsi if ya. Jadi if ini ada dua yang akan kita pelajari, ada if yang tunggal dan if yang bertingkat ya. Selangsung saja karena ini udah serasa sudah pernah lah ya. Jadi untuk rumus umum if itu ketika kita ketik sama dengan if buka kurung, maka rumus umumnya itu akan muncul. Jadi yang pertama nanti adalah logical test, berarti ini adalah fungsi logikanya dulu. Kemudian kalau fungsi logika ini terpenuhi, benarnya itu akan muncul apa? Kalau fungsi logika ini tidak terpenuhi atau salah, maka dia akan muncul apa di sebelah sini. Jadi urutannya adalah fungsi logikanya dulu, lalu jika betul apa yang muncul, baru kalau salah apa yang muncul. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sebelumnya membuat ini di PC ya, supaya lebih gampang melihat saja. Nanti kalau kamu tes di HP itu juga kurang lebih sama saja caranya ya. Saya langsung mulai saja. Jadi ada sebuah tabel ya, kita sebut aja tabel nilai untuk mata pelajaran TIK. Sederhana saja, terdiri dari 8 orang. Dengan nilai 8 orang ini seperti ini. Kemudian ada satu orang yang tidak ujian. Kita katakan KKM-nya adalah misalnya 75. Oke, jadi di sini keterangannya adalah untuk keterangan itu hanya berisi tuntas atau tidak tuntas. Jadi untuk keterangan dia hanya berisi tuntas atau tidak tuntas. Bisa diketik, bisa.
tapi ya jangan kurang kerjaan lah ya. Kita pakai rumus logika saja. Jadi kalau misalnya dia nilainya 75 atau di atas 75, maka dia tuntas di sini. Kalau dia di bawah itu maka tidak tuntas ya. Jadi kita buat sama dengan if buka kurung, klik saja, berarti sel D2 lebih besar, berarti begini tanda lebih besar, sama dengan 75, nah di sini udah berpindah kemari ya. Jadi ada pemisah komanya. Baru untuk syarat bahwasanya lebih besar sama dengan 75 berarti tuntas. Untuk dia teks kita harus kasih tanda petik tuntas, misalnya tuntas. Baru kalau dia di bawah 75 maka dia adalah tidak tuntas. Seperti ini, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi 75 itu ya lebih besar atau sama dengan 75 itu sendiri. 78 itu harusnya juga tuntas. 74 seharusnya tidak tuntas. 80 seharusnya tuntas. 90 tuntas, 100 tuntas, 60 tidak tuntas, sudah seharusnya. Bagaimana jadinya kalau tidak ujian? Kalau tidak ujian jangan bikin tidak tuntas. Jadi apa yang harus kita bikin? Mungkin kita buat keterangannya adalah belum ujian. Nah, bisa saja belum ujian seperti ini. Jadi bagaimana cara memunculkan belum ujian dengan kondisi tidak ada nilai? Nah, kita masuk dia ke dalam tahapan yang namanya if bertingkat. Jadi di sini kita punya 3 kondisi. Kondisi pertama adalah tuntas. Kondisi kedua adalah tidak tuntas. Dan kondisi ketiga adalah belum ujian. Yang kita pahami dalam satu kali if, misalnya seketik sama dengan if buka kurung, yang kita pahami dia cuma punya 2 saja. Kalau dia betul, kalau enggak ya salah. Sedangkan kita punya 3. Kalau betul tuntas, kalau salah tidak tuntas. Jadi belum ujian itu masuk yang mana? Nah, di sini kita harus memasukkan dia menjadi if yang ada tingkatannya. Jadi misalnya saya buat di sini ya, ini saya hapus ulang. Bukan salah ya, cuma kita perlu dia jadi if bertingkat. Oh, mungkin kita tambahkan saja di sinilah ya. Bisa dihapus. Ini segabung saja. Oke. Nah, sekarang kita ke if yang bertingkat. Jadi rumusnya masih sama dengan if buka kurung. Jadi sel D2 lebih besar sama dengan 75, maka dia jawabannya adalah tuntas. Nah, setelah itu supaya 2 kondisi yang tidak tuntas dan belum ujian bisa terpenuhi, kita masukkan lagi satu if. Nah, jadi satu if ini sudah mewakili benar. Jadi kalau salah kita masukkan satu if lagi supaya if yang kedua tadi bisa mewakili 2 kondisi, yaitu tidak tuntas dan belum ujian. Nah, jadi di sini langsung if buka kurung D2. Nah, supaya bisa muncul belum ujian, di sini kan kondisinya ada kosong, maka kita buat sama dengan petik 2. Nah, petik 2 di sini artinya adalah tidak ada nilai alias selnya kosong, tidak ada isinya ya. Bukan 0 ya, tidak ada isinya. Koma, maka di sini jawabannya adalah belum ujian. Nah, di sini kalau D2-nya kosong, maka dia akan muncul belum ujian. Kalau salah, ini kan betul. Kalau salah, maka yang muncul adalah selain tuntas tadi, berarti tidak tuntas. Tutup 1, tutup 2, enter. Nah, hasilnya sama ya. Coba kita tarik, masih sama. Ketika kita tarik ke bawah, nah dia akan muncul belum ujian seperti ini. Nah, sekarang seandainya ya si anak yang nilainya di bawah KKM, kita mau mendata dia untuk remedial. Caranya gampang. Ini pakai if tunggal saja juga bisa, sama dengan if buka kurung. Ini berarti lebih besar sama dengan 75. Oh, kita buat lebih kecil aja. Lebih kecil 75. Maka kita kasih kode dia remedial ada R. Jadi kalau semua yang nilainya di bawah 75, maka kode ini ada R atau remedial.
Kalau tidak, maka nilainya adalah kosong seperti ini. Nah, 75 di sini kosong ya. 78 kosong, 74 muncul R, 80, 90, 100 kosong, 60 remet. Nah, di sini kalau kita mau munculkan satu kondisi lagi bisa saja dengan if bertingkat tadi. Nah, jadi kita munculkan kondisi kosong, maka hasilnya juga kosong. Ya, bisa saja. Tapi di sini ya kita anggap saja sudah paham, jadi kita boleh abaikan saja ya. Ini saya anggap tidak ada. Jadi kita menunggu dia ujian dulu baru kita munculkan hasilnya di sini ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau seandainya dia sudah remedial, maka nilainya menjadi berapa? Nah, kita buat seperti ini. Sama dengan if buka kurung ya. Ini sama dengan kosong. Jika kolom remedialnya adalah kosong, maka munculkan nilai dia yang di sebelah sini. Oke. Pelan-pelan ditengok ya. Jika kolom remedial dia kosong berarti tidak ada nilai apapun atau tidak remedial, maka munculkan nilai dia yang asli. Kalau tidak, munculkan nilai 75. Berarti kan kalau nggak kosong berarti remet, munculkan 75. Nah, di sini 75-nya kenapa saya tidak berikan tanda petik 2? Karena dia adalah angka. Untuk angka tidak perlu ditanda petik 2. Untuk teks perlu petik 2 ya. Sip. Nah, dia akan muncul 75 sesuai ini. Ini kan tidak remedial, muncul 78 sesuai. Ini kan 74 remet, seharusnya muncul 75, betul? 80, 90, 100 seharusnya muncul 80, 90, 100. 60 setelah remet harusnya muncul menjadi 75. Yang belum ujian, tunggu ujian dulu. Baru remet, kalau misalnya dia tidak tuntas, baru kita munculkan nilainya di sini. Oke? Cukup gampang. Kalau lupa, boleh ditengok ulang-ulang sekali lagi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat. Sudah dilihat videonya kan? Nah, jadi begitulah cara untuk menggunakan fungsi N. Untuk kesimpulannya adalah fungsi N ini bisa digunakan untuk menentukan nilai benar atau salah dengan kondisi yang mungkin tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk tugas jangan lupa dikerjakan seperti biasa. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang dan ingat selalu semangat.